Oke, sudah terlihat? Belum, Bu. Belum? Jangan. Belum. Kenapa nggak mau? Oke. Oke, sudah sekarang. Sudah, Bu. Sudah ya, oke ya. Kita lihat tentang algoritma gitu ya. Apa itu algoritma? Ya, saya kira kalian mestinya juga sudah belajar kemarin ya di simulasi dan komputasi matematika ya, di Psikomat, begitu ya. Ya, jadi mungkin sebagian dari pembicaraan kita hari ini akan merefresh apa yang sudah kalian ketahui ya. Saya kira di TPB juga kalian sudah ketemu dengan apa namanya pengenalan komputasi ya sekarang namanya ya. Dulu PTIB namanya, dulu PTI dulu. Sekarang rasanya pengenalan komputasi ya. Oke ya, jadi algoritma itu apa? Adalah himpunan hingga atau himpunan berhingga perintah yang terinci dalam melakukan suatu perhitungan atau pemecahan masalah, gitu ya. Jadi tentu ini contohnya yang paling apa sih namanya banyak gitu ya menggunakan algoritma adalah program komputer, begitu ya, programming, coding, begitu ya, itu yang tentu akan menggunakan algoritma. Walaupun tentu dalam keseharian sebetulnya kita juga kalau melakukan sesuatu terutama yang rutin sebetulnya ada algoritma begitu ya, ada langkah-langkah terinci yang kita lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan ya. Oke, nah ini contohnya yang sederhana apa namanya bagaimana kita mendeskripsikan suatu algoritma jadi suatu apa tadi langkah-langkah terinci begitu ya untuk mencari bilangan terbesar jika diberikan suatu barisan berhingga dari bilangan bulat ya. Oke, jadi ini yang dilakukan begitu ya. Jadi yang pertama jadi sekali lagi diberikan pada kita barisan berhingga bilangan bulat ya. Jadi kita yang pertama kita buat dulu nilai maksimum sementara itu sama dengan bilangan bulat yang pertama dalam barisan ya. Jadi entry pertama dalam barisan itu yang kita definisikan sebagai maksimum sementara ya. Nah, kemudian kita bandingkan bilangan bulat berikutnya dalam barisan terhadap maksimum sementara ini ya. Jika bilangan ini lebih besar dari maksimum sementara, maka maksimum sementaranya kita ganti dengan bilangan yang baru ini, bilangan kedua yang kita lihat, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya kita lakukan lagi langkah berikutnya ya. Kita ulangi lagi langkah tadi. Ya, jadi kita lihat lagi elemen berikutnya, antri berikutnya dalam barisan kita bandingkan dengan nilai maksimum sementara. Kalau lebih besar ya diganti lagi nilai maksimum sementaranya begitu ya dengan entry yang baru. Kalau enggak ya sudah kita biarkan, kita lihat lagi elemen berikutnya ya. Jadi kapan kita akan berhenti? Pada saat tidak lagi atau pada saat kita sudah sampai di ujung barisan, begitu ya. Jadi nanti nilai maksimum, bukan nilai maksimum sementara barangkali ya, nilai maksimum adalah boleh. Ya, jadi kalau itu kita sebut sebagai nilai maksimum sementara, maka nanti nilai maksimum yang kita inginkan adalah hasil terakhir dari pemeriksaan seluruh barisan. Begitu ya. Jadi inilah algoritma untuk mencari nilai maksimum terbesar ya kalau diberikan pada kita inputnya suatu barisan berhingga bilangan bulat. Nah, tentu ini ya kalian mestinya sudah tahu begitu ya pada saat kita mau melakukan ini menjadi suatu coding begitu suatu programming, maka tentu kita perlu menyatakan ini dalam bentuk yang lebih ringkas begitu ya, lebih kompak ya. Nah, ini yang biasa kita sebut sebagai pseudocode ya dari suatu algoritma.
Ya, jadi di sini lebih ringkas begitu ya, tidak terlalu banyak kalimat-kalimat, tapi precise ya, jadi kalimatnya lebih akurat begitu ya, dan lebih mudah untuk dilihat begitu ya, dan juga dalam bentuk pseudocode ini akan lebih mudah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman ya. Oke, jadi yang tadi cukup panjang kalau dituliskan dalam bentuk algoritma, ini menjadi cukup ringkas begitu ya. Jadi ini adalah prosedur, disebut di sini prosedur maksimum begitu ya, di mana inputnya adalah barisan ini, barisan bilangan bulat A1, A2 sampai dengan AN ya. Jadi tadi sekali lagi kita menetapkan maksimum itu adalah entry pertama dalam barisan ya, jadi A1. Ya, nah kemudian di sini kita akan memeriksa secara berurutan anggota dari barisan ya, jadi dimulai dari 2 sampai dengan N begitu ya, I sama dengan 2 sampai dengan N, dan kita lakukan perbandingan tadi ya. Jadi jika maksimumnya lebih kecil dari AI, maka maksimum kita ganti dengan nilai AI ya. Demikian kemudian kita teruskan begitu ya, periksa yang lain, periksa unsur berikutnya dalam barisan ya, sampai kita selesai di ujung barisan ya. Jadi nanti kalau sudah selesai, maka tentu langkah perbandingan ini akan berhenti dan hasil dari algoritma ini adalah nilai maksimum dari barisan ini ya. Oke. Oke ya, jadi ini tentu satu contoh yang sederhana ya. Kalau masalahnya rumit, tentu nanti pada saat kita membuat algoritma kita perlu memecahkan masalah itu menjadi beberapa prosedur barangkali ya. Nanti kemudian ya dari masing-masing prosedur kemudian kita buat pseudocode-nya gitu ya. Oke, ini contoh saja yang sederhana begitu ya. Kalau kita menggunakan algoritma tadi, kalau barisan kita, maka ini yang akan kita lakukan ya. Mudah-mudahan ballpoint-nya oke. Ya, oke. Jadi di sini kita akan Jadi di sini kita akan punya inputnya ini ya. Inputnya adalah barisan ini ya, 1, 5, 8, 7, 12, 10, 15, berapa banyak ini elemennya? 1, 2, 3, 6, 9 begitu ya. Oke. Jadi di sini kita akan ambil nilai maksimumnya berapa? Maksimum sementaranya? 1. 1 begitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan iterasi ya sebanyak mulai dari unsur kedua sampai dengan unsur ke-9 ya. Betul nggak ini 9? Ya, 9 gitu ya. Jadi nanti kalau saya sebut saja I begitu ya. Jadi pada saat I-nya sama dengan 2, apa yang kita punya di sini kita bandingkan 1 dan 5 begitu ya. Nanti maksimumnya berganti menjadi 5 begitu ya. Nanti kalau I-nya sama dengan 3, maka maksimumnya juga akan kembali berubah menjadi 8 begitu ya. Kemudian 4, tidak ada perubahan maksimum ya karena yang baru tidak lebih kecil begitu ya. Jadi ini tetap 8. Nanti yang ke-5 saya kira kita akan berganti jadi berapa? 12 begitu ya. Nanti ke-6 tentu tidak ada perubahan nilai maksimum karena lebih kecil, tetap 12. Kemudian nanti ini 6 ya. Hang on. Saya susah nih agak susah nih nulis bentuk vertikal begini. Oke. Kemudian untuk I-nya sama dengan berapa? 7, maka kita sampai di mana nih? Oke, maksimumnya berapa nih? 15 ya. Nanti untuk I8 tidak ada perubahan maksimum, tetap 15. Kemudian I9 maksimumnya juga tetap 15.
Ya, nanti masuk lagi bertambah lagi I-nya sudah tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam iterasinya, maka algoritmanya akan berhenti begitu ya. Jadi nanti outputnya apa? Ya, jadi outputnya akan menghasilkan bilangan terbesar dari barisan ini. Oke ya, demikian saya kira. Nah, oke ya, jadi kalau kita punya algoritma, untuk membuat algoritma yang baik itu ada kriteria yang perlu dipenuhi begitu ya. Jadi di sini ada beberapa sifat yang kita gunakan untuk memeriksa apakah algoritma yang kita bangun itu sudah baik begitu ya. Jadi di sini yang pertama input tentu ya. Jadi inputnya harus jelas ya. Jadi algoritma ini harus memiliki input dari himpunan tertentu ya. Jadi kalau di sekalian ya, kita sambil ngecek yang tadi ya, ingat algoritma tadi ya, algoritma nah ini ya, maksimum ya. Inputnya jelas ya, inputnya adalah barisan bilangan bulat gitu ya. Jadi kalau kembali ke sini, inputnya untuk algoritma tadi jelas ya, barisan bilangan bulat. Ya, kemudian yang kedua harus ada output tentu ya. Jadi dari setiap himpunan input, algoritma menghasilkan output yang merupakan solusi dari masalah yang ingin diselesaikan. Ya, jadi pada contoh tadi, karena yang diinginkan adalah mencari nilai maksimum, begitu ya. Kita lihat tadi bahwa algoritma itu memang akan menghasilkan nilai maksimum ya di ujung. Setelah selesai, keluar outputnya nilai maksimum dari barisan. Ya. Nah, yang ketiga adalah definiteness ya, definite gitu ya, jelas begitu ya. Jadi di sini penjelasannya setiap langkah dalam algoritma harus didefinisikan secara rinci, begitu ya. Oke, jadi kalau yang tadi bagaimana? Jelas nggak langkahnya? Ya. Jadi tadi saya kira langkahnya yang pertama mendefinisikan maksimum sebagai entry pertama dari barisan, kemudian kita mendefinisikan suatu iterasi begitu ya, di mana dalam setiap iterasi kita melakukan perbandingan ya antara nilai maksimum dengan entry berikutnya dalam barisan ya. Kalau lebih besar diganti maksimumnya ya, kalau demikian gitu ya. Jadi saya kira di situ langkahnya jelas ya, setiap langkahnya sudah didefinisikan secara jelas, jelas juga kapan akan berakhir gitu ya langkah iterasinya ya, saat sudah mencapai ujung barisan ya. Nah kemudian yang keempat ya, jadi sekali lagi yang algoritma tadi memenuhi definiteness ya. Kemudian yang keempat correctness ya. Jadi algoritmanya harus menghasilkan nilai output yang benar begitu ya. Jadi kalau yang tadi tujuannya mencari nilai maksimum dalam sebuah barisan, ya keluarnya jawabannya harus benar begitu ya. Memang keluar nilai maksimum ya. Saya kira tadi ya selain dari contoh dari algoritmanya terlihat bahwa memang nilai maksimum sementara itu akan selalu menjadi yang paling besar begitu ya. Terus paling besar sementara paling besar sampai nanti kita memeriksa di ujung. Ya, kalau semua sudah diperiksa ya tentu itu menjadi memang nilai maksimum dari barisan ya. Oke, jadi harus benar jawabannya, correctness ya. Kemudian finiteness ya. Kalau ini definite ya, kalau ini definite, yang ini finite gitu ya. Jadi di sini algoritma harus menghasilkan output yang diinginkan dalam sejumlah berhingga langkah begitu ya. Jadi jangan sampai nggak selesai-selesai algoritmanya begitu ya. Oke. Jadi yang tadi jelas gitu ya, ada iterasi di situ, ada loop di situ, tapi jelas kapan berhentinya gitu ya. Jadi berhentinya kalau sudah sampai di ujung barisan gitu ya. Jadi kalau inputnya n, ya dia akan berhenti barangkali sampai berapa tadi? Sampai n ya, dimulai dari 2, tapi tentu nanti
terakhir diperiksa lagi gitu ya, sudah N tambah 1 lagi, baru oke, sudah tidak memenuhi kondisi loopnya, berhenti algoritmanya ya. Jadi memenuhi juga sifat keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, kelima ya, finiteness. Oke. Nah, yang berikutnya, yang berikutnya adalah, kenapa saya ada di sini? Ya, oke. Effectiveness ya. Jadi setiap langkah dalam algoritma dapat dilakukan dalam waktu yang berhingga. Ya. Jadi jangan sampai ada langkah yang kemudian nggak jelas itu ya berapa lama yang harus dikerjakan di situ gitu ya. Nah, kembali pada contoh yang tadi, saya kira itu juga sudah memenuhi effectiveness ya. Jadi langkah yang dilakukan saya kira membandingkan saja ya, barangkali langkah utamanya membandingkan nilai maksimum, juga membandingkan nanti untuk memeriksa apakah loopnya masih dipenuhi atau tidak gitu ya. Apakah I-nya masih berada dalam rentang 2 sampai dengan N gitu ya atau enggak ya. Jadi saya kira langkahnya langkah basic gitu ya, membandingkan. Nah ya, kemudian yang terakhir generality ya. Jadi prosedurnya atau algoritmanya harus dapat diterapkan secara umum ya. Jadi bukan hanya pada himpunan input tertentu ya. Jadi kalau tadi yang diinginkan adalah barisan berhingga bilangan bulat, artinya nilai maksimumnya harus selalu bisa didapatkan untuk sembarang barisan bilangan bulat begitu ya. Oke. Ya, saya kira algoritma tadi algoritma yang baik begitu ya. Jadi memenuhi sifat-sifat ini ya semuanya begitu ya. Tentu nanti bisa jadi ada algoritma yang lebih efisien dibandingkan algoritma yang lain gitu ya untuk menyelesaikan masalah yang sama ya. Nanti kita akan bicara lebih jauh pada saat kita bicara tentang kompleksitas dari algoritma ya. Saya kira minggu depan ya. Oke ya. Jadi demikian ya. Jadi untuk sekali lagi untuk menilai apakah algoritma kita sudah baik gitu ya. Maka di sini kita memeriksa 7 sifat ini ya. Input, kemudian output ya, kemudian definiteness, correctness, finiteness, effectiveness, dan generality ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya tidak. Saya juga tidak, Bu. Sorry, nggak kedengeran? Saya tidak ada pertanyaan. Oh, oke. Tidak ada pertanyaan. Bentar. Ya. Oke. Udah ya. Ini tadi sambil jalan saya sudah membahas juga ya tentang 7 sifat ini untuk algoritma maksimum tadi ya. Jadi oke, saya kira. Oke. Nah, sekarang coba kalian lihat ini. Ini ada algoritma yang lebih pendek lagi begitu ya. Coba kita nilai tentang kenapa kok nggak ada pertanyaannya ya? Harusnya. Oke. Lupa nulis pertanyaannya. Jadi coba kita nilai tentang 7 sifat tadi untuk algoritma ini. Apa tadi? Input, output. Saya sambil dilihat. Oke, input dulu. Ini algoritmanya algoritma membagi gitu ya. Di sini masukannya N bilangan positif. Bulat positif. Oke, apakah inputnya didefinisikan dengan jelas? Jadi ini prosedurnya sementara N ada loop di sini yang bisa dimasuki saat N-nya sedikitnya 0 begitu ya. Kemudian di sini didefinisikan M adalah 1/N, kemudian N-nya kemudian dikurangin 1 gitu ya. Jadi terus nanti masuk lagi demikian gitu ya. Nah, oke. Coba saya minta masukan dari kalian tadi. Coba
Input, output, definiteness, correctness, gitu ya. Coba apa yang bisa kalian nilai tentang algoritma ini? Inputnya gimana? Inputnya ada, Bu. Inputnya ada, oke. Outputnya? Outputnya tidak jelas sih, Bu. Enggak Kenapa outputnya nggak jelas? Nggak disebut secara spesifik outputnya apa gitu hasilnya. Kalau yang tadi disebutkan outputnya? Coba kita bandingkan yang tadi. Ada returnnya apa gitu. Oke. Jadi outputnya tidak disebutkan di situ, tapi dari algoritmanya sendiri kira-kira akan menghasilkan output? Maksud saya tadi dituliskan ya dalam itunya. Walaupun kan sebenarnya apa? Ya, tentu ya. Jadi kalau dihitungnya nanti kan ditanya apa namanya mungkin maksimumnya berapa gitu ya sesudah loopnya selesai. Salah, terlalu cepat. Kalau yang ini gimana? Outputnya gimana? Jelas nggak? Apakah ada yang akan dihasilkan gitu dari algoritma ini? Halo? Tidak jelas, tapi kalau mungkin yang dimaksud itu M tapi tidak dideklarasikan dengan eksplisit gitu. Yang dimaksud apa? Mungkin output yang dimaksud penulisnya sebagai output itu M tapi tidak dituliskan secara jelas eksplisit gitu. Ya. Apa namanya? Hanya saja, oke, jadi outputnya tidak jelas sebenarnya ya saya kira karena nanti ini kan N-nya nanti berkurang terus begitu ya? Iya, Bu. Oke, ini outputnya juga saya kira ada masalah ya. Oke, jadi harusnya kan berarti outputnya nanti M yang terakhir begitu ya? M yang terakhir itu yang mana ini gitu ya? Coba, kira-kira M yang terakhir yang akan dihasilkan oleh loop ini kapan? Sepernol. Sepernol ya? Jadi. Jadi pada saat N-nya sama dengan 0 itu masih bisa masuk begitu ya? Ya, nanti kita akan dapat M-nya sama dengan 1/0. Nanti baru kemudian N-nya menjadi -1 begitu ya? Baru dia berhenti loop-nya ya. Tapi nanti output-nya menjadi tidak jelas ya saya kira. Oke, terus apa tadi? Correctness apa ya tadi? Lupa saya. Oh, definiteness ya. Apakah ini memenuhi definiteness-nya? Bahwa masing langkahnya didefinisikan secara rinci? Memenuhi sih, Bu. Memenuhi ya, walaupun ini aneh tapi secara per definisi itu dia memenuhi gitu ya definiteness. Oke, correctness. Nah, oke, correctness-nya. Correctness-nya kayaknya salah. Correctness-nya salah ya. Jadi kalau ya prosedurnya membagi sih ya memang nggak jelas ya. Jadi yang dimauin apa gitu ya. Apa namanya? Correctness saya kira ini ya karena ini saya kira akan selalu berakhir di 1/0 ya. Betul? Akan selalu berhenti di situ ya. Apapun N-nya dia akan selalu berhenti di 1/0. Ya, jadi correctness-nya salah, kemudian apa lagi nih? Finiteness. Enggak juga, Bu. Finiteness. Saya kira finite-nya ya, dia berhenti. Ya, walaupun tentu yang dihasilkan belum tentu benar gitu ya. Dalam hal dia nggak terus-terusan gimana menurut kalian? Kalau menurut saya finite-nya ya, berhingganya ya. Ya Bu, menurut saya juga berhingga Bu. Berhingga ya, hanya saja ya itu tadi gitu ya, ada karena ini kan nanti sekali lagi kalau kita mau mengatakan algoritmanya sudah benar ya 7-7-nya harus terpenuhi tentu ya, tidak maunya ya
Oke, hang on, apa lagi? Efektif? Efektif, nah itu definisinya apa? Dalam waktu yang berhingga. Oke, hang on. A finite ini menghasilkan output yang diinginkan ya dalam sejumlah berhingga langkah. Well, saya akan mengatakan apa namanya? Sebentar. Jadi untuk membedakan finiteness dengan effectiveness dalam kasus ini, menurut kalian gimana? Dari aku ya Bu, kalau finiteness tuh. Kalau udah masuk suaranya? Yes, masuk. Silakan. Kalau dari aku, kalau finiteness tuh kayak jadi udah bikin algoritma gitu. Nah, hasil outputnya itu udah sesuai gitu dengan langkah yang tertentu gitu. Nah, kalau efektif tuh lebih dilihat ke langkahnya itu udah cukup atau enggak gitu. Soalnya bisa langkahnya tuh berhingga atau tidak berhingga gitu. Kalau misalnya berhingga berarti efektif. Kalau finite tuh lebih ke tujuannya gitu, tercapai enggak dengan langkah seperti ini gitu. Oke, jadi kalau seperti itu bagaimana menilai yang barusan? Kalau dari aku sih finiteness-nya tuh jadi salah gitu, karena yang akibat dari correctness-nya gitu. Kalau correctness-nya ada salah, berarti finiteness-nya salah gitu. Oke. Saya berubah pikiran ya. Jadi karena tadi jadi apa? Kalau jumlah langkah berhingganya itu harusnya di effectiveness ya, bukan di finite ya mengukurnya. Ya, jadi kalau finite ini harus juga terkait dengan tadi output ya. Karena tadi outputnya sudah salah, jadinya apa namanya? Ini juga salah ya, saya ubah ya, finiteness. Setuju saya. Yang lain gimana? Ya, ini tentu saya kira barangkali apa tadi effectiveness-nya. Ini yang ini oke, 1 2 3. Satu lagi apa tadi? Generality. Gimana generality-nya? Enggak ya. Bisa sih Bu, semua bilangan Positif masuk ya, walaupun salah gitu ya. Oke. Ya. Ya, jadi ini saya kira bisa jadi jadi latihan untuk bisa menilai definisi tadi ya, apa input, output, definiteness, correctness, finiteness gitu ya. Jadi tadi finiteness dengan effectiveness ini yang finite tadi terkait dengan output gitu ya. Apa namanya tadi? Sekali lagi. Menghasilkan output yang diinginkan dalam sejumlah berhingga langkah gitu ya. Ini sebetulnya memang agak susah juga melihatnya karena ini effectiveness ini bisa jadi ada langkah yang kemudian membutuhkan waktu yang apa sih yang tidak terukur gitu misalnya atau banyak sekali gitu ya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu langkah ya. Jadi mungkin benar gitu ya, tapi di situ ada satu langkah yang saya belum bisa memberikan contohnya ya. Tapi ya ini finiteness dengan effectiveness. Ya ini tadi kita menyalahkan finiteness-nya karena output yang diinginkannya juga tidak jelas ya. Oke. Ya, jadi tentu algoritma ini jadi bukan algoritma yang baik ya. Oke, saya kira waktunya untuk bermain dulu bersama Bob. Bu mau nanya dulu Bu. Yes. Yang output tadi itu salah, itu gara-gara M-nya 1/0 atau gara-gara yang di return-nya nggak disebutin? Karena kalau saya ini melihatnya outputnya tidak jelas ya. Karena ini kan akan untuk n apapun dia akan berhenti di tempat yang sama sebenarnya. Oh ya. Ya jadi nggak ada ininya ya output ini begitu. Maksudnya algoritma yang berapapun n-nya terus kemudian ujungnya sama begitu ya ini dan salah pula gitu ya. Oh ya, kasih Bu. Jadi ya itu tadi kenapa outputnya kita salahkan. Ya oke, saya ini dulu sebentar. Gimana caranya? Hang on. Gimana sih caranya supaya saya bisa saya nggak mau end show, tapi saya pengen masuk ke gimana ya caranya? Jangan di end. Hang on.
Coba kalau saya di sini. Oh, kok masih di sini juga? Ini dia yang saya mau. Saya tidak ingin menghentikan. Oke, ini saya tutup. Oke, sekarang saya lupa, belum dibuka si Bobnya. Salah namanya. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat Bright Bobcat? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Silakan mulai.